so. Itu etik yang tertinggi. Dan negara ini, rakyat butuh bekerja. Dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Serius ya Pak ya, kita benar-benar bisa menjadi raja energi dunia Pak. We are experiencing challenge in the environmental issues. Will reflect, and this is reflected. Dengan ekspektasi dan antusiasme yang tinggi, kami berada di tengah masyarakat untuk meliput suatu aspirasi dan pandangan masyarakat mengenai pemilihan umum dan pemilihan legislatif yang akan dilaksanakan di tahun 2024. Melalui wawancara secara langsung ini, kami dapat memahami dinamika politik, perubahan, dan harapan-harapan yang diharapkan oleh masyarakat untuk menentukan pemerintahan yang ke depannya. Mari ikut bersama kami untuk menentukan aspirasi masyarakat yang menjadi saksi penting dalam demokrasi di Indonesia di tahun 2024. Oke, selamat sore A. Sebelumnya namanya siapa? Sore, nama saya Roni Irawan. Nama saya Gede Ngurah Rapenaka Teracana. Jadi pertanyaan pertama mungkin gimana pandangan AA ke tiga pasangan calon ini nih sekarang? Sebenarnya ya untuk calon presiden, untuk ketiga calon presiden sebenarnya mereka sama-sama mempunyai visi yang baik ya untuk kemajuan Indonesia. Namun di balik itu semua mereka juga sama, di balik kelebihan dari tiganya gitu sama memiliki kekurangan masing-masing. Baik, untuk tiga paslon yang mencalonkan di tahun 2024 nanti, menurut saya sudah memiliki visi dan misinya masing-masing dengan keunggulan dari partainya masing-masing. Dan kita juga udah lihat sebelumnya dari debat capres dan debat cawapres, ya kita bisa menilai sendiri bagaimana kompatibilitas dari masing-masing paslon capres dan cawapres. Kalau menurut saya, semua calon dari nomor 1 sampai nomor 3 bagus semua. Itu kan anak bangsa. Cuman yang tergantung masyarakat, rakyat yang memilih siapa yang dipilih sama rakyat, pilih yang terbaik. Jadi kira-kira apa nih harapannya siapapun nanti yang terpilih? Untuk kedepannya ya siapapun yang terpilih, kalau amanah ini dijaga dengan baik, lakukan yang terbaik untuk Indonesia, untuk kestabilan ekonomi, untuk perkembangan, kemajuan dan sebagainya, terutama untuk UMKM ya, untuk UMKM, untuk semua wirausaha muda lah yang ingin mencoba memperbaiki hidupnya untuk bisa dibantu melalui program apapun itulah, baik permodalan ataupun apa. Kalau dari saya sendiri sih, yang saya harapkan adalah memperbaiki hasil dari apa yang sudah diterapkan oleh presiden sebelumnya dan melanjutkan sehingga hasil-hasil pembangunan yang sudah diterapkan sebelumnya bisa dijalankan dengan lebih baik. Bapak yang menentukan nasib rakyat, terutama lapangan kerja yang pertama, dan kedua masalah ekonomi, dan ketiga ya pertanian, pendidikan itu. Pokoknya mah segala kebutuhan masyarakat, jadi masyarakat pengen tentram lah ekonominya, sejahtera. Nah itu kan harapan untuk calon presiden ya. Kalau untuk sekarang nih, kira-kira gimana tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah saat ini ya? Untuk membantu UMKM, untuk ngatasin permasalahan saat ini gitu. Untuk sekarang kayaknya sih kepuasan saya di bawah 60% ya. Karena memang hampir sama sekali untuk saya pribadi sih gitu, enggak tersentuh oleh bantuan apapun. Tapi mengharap pun saya juga enggak gitu. Jadi ya untuk masalah pemerintahan sebenarnya saya tidak terlalu fanatik ya, tidak terlalu apa-apa ya, cuma mengikuti alurnya aja. Ada beberapa yang bisa dibilang cukup puas dan ada juga yang beberapa yang mungkin belum memenuhi ekspektasi dari masyarakat itu sendiri. Kalau sekarang masih merasa bukan belum puas ya, cuman agak setengah-setengah lah, belum stabil gitu. Tapi alhamdulillah ya, kinerja kemarin dari Bapak Jokowi ya yang sudah tahu ada peningkatan. Ya sekarang pengennya lebih dekat lagi. Nah kan ngikutin tuh pasti dari kayak media sosial atau berita gitu ya.
kira-kira kan banyak ya kampanye di mana-mana gitu. Nah, itu tuh agak tergoyah nggak pilihannya? Enggak, sebenarnya sih kalau untuk masalah pilihannya, yang pertama itu yang sesuai dengan hati kita, dilihat dari karakter kepribadiannya, terus dilihat dari karakter visi misinya. Jadi seburuk apapun tim lawan yang kontra dengan yang kita pilih menjatuhkannya, tetap kita tidak goyah gitu, karena kita sudah punya komitmen, sudah ada sehati lah intinya dengan visi misi yang akan kita yang akan kita pilih. Oke. Ini pertanyaan terakhir. Kira-kira perubahan apa yang diharapkan? Misalkan perubahan kebijakan dari presiden yang baru gitu, mungkin. Kan sebenarnya sih yang sekarang kan ada isu-isu pajak mau dinaikkan, otomatis kalau pajak naik itu bahan pokok dan segala apapun itu pasti akan naik ya. Jadi yang saya harapkan ke depannya pajak jangan dinaikkan, terus untuk kestabilan bahan pokok itu mohon untuk diperhatikan gitu, supaya tidak terjadi kelangkaan barang, di mana ketika barang langka itu harga melambung dan itu sangat menyulitkan masyarakat, terutama kemarin masalah telur, masalah minyak kan banyak sekali ya problem di tahun kemarin, dan saya harap itu tidak terjadi lagi di tahun-tahun yang akan datang. Kalau dari saya sendiri sih, saya tidak terlalu mengharapkan perubahan yang sangat signifikan, ya karena saya yakin sedikit-sedikit pasti nantinya kalau memang presiden tersebut bisa dibilang emang layak, pasti bakal meningkat secara seiring berjalannya waktu. Pokoknya yang menentukan nasib rakyat, terutama ada lapangan kerja yang pertama, yang kedua masalah ekonomi, yang ketiga ya pertanian, perikanan itu. Pokoknya mah segala kebutuhan masyarakat, jadi masyarakat pengen tentram lah ekonominya, sejahtera. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana pendapat Anda tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan dan politik? Mungkin kalau menurut saya transparansi dari perpolitikan saat ini tuh kurang ya, karena hal yang diterapkan oleh pejabat-pejabat belum diturunkan secara transparan ke masyarakat. Jadi masyarakat juga masih tabu tentang apa yang terjadi dalam pemerintahan, apa yang terjadi dalam pemilu saat ini, seperti itu.